Halo guys, jumpa lagi pada Subur Breeder Channel. Akan membahas tentang budidaya ayam kampung secara tradisional. Mari nikmati video kami guys. Halo sobat subur yang berbahagia. Hari ini saya akan ke rumah Mas Windarto, petani di Dusun 2, Kampung Pujo Basuki, Kecamatan Trimurjo, Lampung Tengah. Beliau banyak pengalaman terkait dengan budidaya peternakan, pertanian, dan nanti kita akan bincang terkait dengan pengalaman beliau di bidang budidaya ayam kampung, sobat subur. Jadi mungkin nanti kita akan ngobrol, diskusi terkait dengan bagaimana kita melakukan budidaya ayam kampung, sobat subur. Mudah-mudahan dialog kami ini bermanfaat untuk sobat subur yang melakukan budidaya ayam kampung secara tradisional. Ikuti kegiatan kami, sobat subur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Win. Waalaikumsalam. Apa kabar Mas Win hari ini? Iya, agak mendung ya. Jadi hari ini saya ke rumah Mas Winarto. Beliau di Kampung Pujo Basuki, Dusun 2. Jadi hari ini saya ingin ngobrol sama Mas Win tentang apa? Ya, terutama pengalaman ya. Kan Mas Win juga ada ternak ayam kampung secara apa? Tradisional lah ya, karena kan apa adanya gitu. Ayam buras. Ayam apa? Ayam buras. Ayam buras. Bukan ras. Iya. Ayam buras, ayam bukan ras. Nah, ini kan apa? Menarik juga nih supaya apa? Terutama untuk petani-petani yang di kampung ya kan, di samping kita bertani di sawah, kita juga punya peliharaan seperti ayam. Itu gimana Pak Win pengalamannya? Mungkin sebelum cerita ayam, Pak Win ini dulu asalnya dari mana Pak Win? Di Samit Kulon Progo. Kulon Progo. Istimewa Yogyakarta. Terus terkait dengan ayam buras ini, kalau pengalaman Mas Win itu gimana tuh kita berternaknya, kendala-kendalanya apa, terutama yang apa yang dialami gitu? Kalau ayam itu kan waktu menetas itu kan penyakit utama kan, cacingan. Apa cacingan ya? Iya, itu cacing. Jadi penyakit cacingan itu yang menurut dari peternakan itu kan 80% kematian anak ayam itu karena cacing. Kalau cacing ya, Iya. saya pernah dengar juga di tetangga itu kan ada Pak Agus, itu ayamnya banyak mati, katanya penyakit aratan. Kalau aratan itu apa tuh? Untuk ND, Tatelo. Hah? Tatelo ND. Itu ND itu singkatannya apa ND? Singkatannya ngerti. Itu bahasa Latin sih. Bahasa Latin ya? Iya. Tapi itu kalau kata orang Jawa aratan. Aratan. Bahasa lainnya apa? Tutilo, Iya, Tatelo atau tatelo atau ND ya? Iya, vaksinnya vaksin ND. Oh, vaksinnya untuk supaya nggak keserang itu vaksin ND. Iya, itu kan pas pancaroba terjadi. Oh, terjadinya misalnya dari musim hujan ke musim panas, atau sebaliknya dari musim panas ke musim hujan. Jadi setahun 2 kali vaksinnya. Oh, pada saat pancaroba itu divaksin sebelum pancaroba. Iya, itu kan aktifnya 3 bulan. Vaksin aktifnya 3 bulan. Iya. Oh gitu. Tuh sobat subur, jadi kita budidaya ayam kampung juga sebenarnya ada ilmunya Pak Win ya. Iya. Kadang-kadang kan kita kan wah budidaya aja lah, pelihara aja lah, tapi nggak tahu nih gimana cara apa supaya ternak ayam kita bisa berhasil lah gitu kan, nggak banyak yang mati Penyakit gitu kan. utama kan itu. Apa aja yang Iya, utama? penyakit Aratan, Iya, telo ya. Iya, telo.
Cuman untuk antisipasinya vaksinnya ND. Nah, ya vaksinnya ada. Vaksin ND itu ya. Kalau flu burung kan wis hilang. Itu hilang itu dalam arti kata nggak akan nyerang lagi atau ada kemungkinan flu burung itu nyerang lagi itu Pak Win itu, Mas Win? Itu bisa aja Nyerang ya? nyerang itu kan dari luar, itu luar negeri penyakit itu. Oh, flu burung itu asalnya dari luar ya? Dari luar. Dari mana tuh dulu? Karena dari daerah sana. Awalnya Filipina itu. Oh, dari masuk dari Filipina. Dari Filipina. Iya, kayak apa tuh kalau Lantoro kutu loncat itu dari si Filipina juga. Makanya, Jadi kan negara kita dengan Filipina kan bertetangga, istilahnya itu melalui transportasi kan, namanya virus itu kan mudah terbawa kan, Ya, misalnya angin aja bisa kok. dari angin, dari misalnya kapal feri ya kan. Iya. Paling enak itu. Virus itu paling nggak kelihatan sih. Terus juga kalau pengamatan saya, musim itu pengaruh nih Mas Win ya, musim kemarau, musim hujan terhadap ayam-ayam kita. Tetap pengaruh. Tidak hanya yang buras, ayam itu pedaging aja kalau cuaca buruk juga banyak yang kena itu Penyakit itu ya. penyakit ya. Nggak mati ya sulit gede, pertumbuhannya lambat. Bulan-bulan end itu Maret, April biasanya sekitar itu. Terus musim kedua bulan Oktober, November. Terus ada juga pengalaman Mas Win, ternyata kalau musim hujan, seperti saat ini kan musim hujan nih, menurut pengamatan saya sih, pengalaman gitu kan, ternyata kalau ayam yang mengerami telurnya pada musim hujan nih, kecenderungan nggak jadinya banyak tuh Mas Win. Gimana Mas Win? Ya itu Mas Win punya pengalaman juga apa kendala gimana tuh? kita tuh belum apa, solusi belum dapat. Tapi emang Mas Win ngalamin juga gitu? Musim ini banyak yang indukan gagal. Oh, gagal ya? Gagal. Oh, ternyata bukan hanya di rumah saya gitu. Iya. Ternyata di tempat Mas Win juga kalau musim hujan, untuk ayam yang ngeram itu tingkat kegagalannya tinggi gitu ya? Iya. Ngeram 10 paling 3 yang Jadi malah ada yang habis. nggak jadi semua. Terus kalau yang kecil-kecil musim hujan, kalau yang kecil-kecil juga kalau menurut pengalaman saya nih, kalau dia menetes di musim hujan, itu daya tahannya kalau kita box ya, anak ayam kita box, daya tahannya lebih rentan gitu ya. Iya, Bener nggak itu Mas? Betul juga. Karena itu tadi Cuaca ya, terlalu dingin. terlalu dingin. Terus kadang kalau terlalu panas, siang panas, sangat panas, malam sangat dingin. Gitu. Jadi apa ya, penyakit itu gampang datang. Itu tidak hanya ayam, kan manusia aja juga banyak yang kena flu kan. Kalau musim hujan ya. Iya. Jadi hakikatnya ayam itu sama juga dengan kita ya. Iya. Kan aslinya obat untuk ternak itu sama manusia itu sama. Sama ya. Prinsipnya sama. Tapi kalau obatnya beda ya. Yo, beda merek. Kalau misalnya ayam kita kasih bodrek nggak bisa kan? Nggak bisa Mas ini. Sebet. Gimana Kita pernah Mas? praktek toh. Gimana Obat prakteknya? dari Dokter lah. kesehatan Obat flu misalnya. bisa. Cuma kan dosisnya untuk Ayam. ayam itu kan beratnya berapa gram ayam itu. Kalau Orang. kan sekian, panen orang tuh 50 kilo. Kalau ayam kan hanya 1 kilo. Berarti Ya, pemberiannya kan dosisnya harus dikit banget ya, dikurangin iya, gitu ya. Gitu, naik kan malah mati. Cepatnya mati. Terus saya juga punya ini Mas Win, pernah ngobrol sih sama teman gitu kan, katanya kalau kita ingon-ingon itu melihara ternak ayam gitu kan, itu kan ada yang waris, ada yang nggak waris gitu kan. Katanya supaya kita waris, katanya ini kita misalnya melihara ayam kampung, itu kalau bisa di lingkungan itu jenis ayamnya dilengkapi gitu, ada ayam pitik wali, pitik jepun, apa segala macam, ada cemani dan sebagainya. Itu gimana Mas Win?
apa namanya pemahaman atau pengalaman Mas ini gimana Mas ini? Ya nggak ada lah itu. Nggak ada ya? Ya tidak. Tetap keselamatan itu tetap di Tadi cara ya? teknologi kita ikut teknologi juga, jangan ikut Tradisi, kepercayaan, mitos. iya mitos. Tapi kalau teknologi kan pasti. Pasti ya. Jadi kita harus memperhatikan teknologi ya. Terutama yang tadi itu seperti pancaroba ya kan, itu kan kalau kita menghadapi pancaroba berarti kita harus hati-hati ya, Iya. siap-siap untuk vaksin, antisipasi lah gimana caranya supaya ayam kita terhindar dari penyakit ya. Iya. Kalau itu ayam pitik wali itu ada nggak itu khasiatnya atau seni aja, seni ngelihatnya lucu gitu kan? Ya cuma itu aja, kalau kasihannya nggak tahu. Nggak tahu ya. Nggak tahu. Ayam Jepun nggak tahu juga. Nggak tahu. Nah kalau itu ada ayam putih mulus gitu. Kalau misalnya kan kita sering ngobrol tuh, nanti kalau ke rumah bawa ayam putih mulus ya, katanya itu cuma guyon aja atau gimana? Kalau kita ngobrol kan sering itu kan, Ya, obrolan kayak gitu. Obrolan aja, tapi yang pasti nggak ada. Putih mulus itu nggak ada ya? Nggak sulit lah. Di sini mungkin nggak ada. Belum pernah tahu. Kalau di Jawa ada? Nggak. Nggak ada. Mungkin yang ada itu yang yang ayam hitam semua itu ya? Iya cemani. Cemani. Nah cemani itu asal usulnya gimana itu Mas Bintu? Saya kadang-kadang belum paham juga tuh cerita ayam cemani itu. Asal usulnya terus manfaatnya itu gimana itu Mas Bintu? Oh, itu asal usul kan genetika. Genetika. Ya, gennya ayam cemani cemani. Yang penting dia belum campur dengan Yang lain. Tetap cemani anak-anak. Cuma kalau untuk kepentingan perkelenian kita kan jauh dari klinik saya. Nggak pernah seumur-umur. Nggak mendalami klinik ya. Tapi kalau pemahaman klinik paham. Maksudnya itu teori lah gitu, teori klinik. Ya, cuma lewat dulu itu, lewat misteri itu, majalah misteri. Majalah Cuma misteri. baca itu aja. Kalau kita belajar emang nggak. Gitu ya. Jadi Karena tetap kita itu teknologi itu paling pokok, ilmu pengetahuan. Enggak jauh-jauh itu loh, zaman Diponegoro itu orang sakti. Ditembak nggak mati, tapi kalah dengan Belanda yang tidak sakti karena dia punya ilmu, punya teknologi. Jadi orang sakti kalah dengan teknologi ya? Ya iya. Sekarang orang sakti seperti apa? Kalau musuhnya nuklir tetap mati, tetap hancur. Itu aja teknologi kita. Iya. Jadi kalau ada mitos, kepercayaan ya itu kita sekedar tahu lah ya. Jangan terlalu percaya 100% gitu Mas Win ya. Tetap kita itu iptek sekarang. Ilmu pengetahuan dan teknologi. Terus kalau pengalaman anak ayam kecil itu tingkat kerawanannya umur berapa itu Pak Win? Ya dari 0 hari sampai 2 minggu itu kan rawan ya? kalau cuaca kan ini cepat kan. Cuaca dingin ini ya? Itu kan cacingan kalau vitacik, vitamin C, vitamin kalau bisa. Salah satunya vitacit itu ya, vitaminnya ya? Iya, vitacik. Kalau berak kapur bisa pakai terapi. Kalau apa itu? Berak kapur, Perak kapur nggak? berak putih Oh, perak kapur. itu pakai terapi, obat. Terapi ini apa? Obat. Oh, namanya terapi. Itu Merek terapi cairan? produk Medion. oh, Bubuan. cairan? Hah? Bubuan. Bubuan terus dicairkan gitu? Atau dicampur pakan? Campur pakan bisa, campur minum bisa. Oh, Itu di pasar Petro. Metro anak bumburannya Pak. Pokoknya nggak ternak Apa namanya? Terapi. 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 Itu khusus ya bisa untuk unggas cuma cucunya. Berarti bisa untuk di samping ayam seperti entok, bebek bisa juga ya? Bisa. Oh, yang penting unggas ya. Ya, produk Medion kalau nggak salah. Produk bebek besar. Kalau pakan ayamnya selama ini gimana nih Pak? Ya
kita pakai dedek aja. Dedek aja ya. Kalau kita pakai sentra itu nggak ketemu loh kalau Nggak ayam ketemu. kampung. Karena harganya itu yang ayam kampung kan sangat apa ya, murah. Kadang malah lebih murah daripada ayam pedaging. Kita kan bingung kadang-kadang ayam kan bijian jualnya nggak kiloan. Nggak kiloan. Iya. 30.000 bobot sekitar 7 on sampai 8 on. Itu ayam Kampung. kita kalau pakai sentral habis berapa kilo kan, umurnya sekian, ya analisanya nggak ketemu. Jadi kita pakai pakan alami. Nah, pakai sentral juga kurang secara ekonomi loh, itu kurang menghasilkan. Kecuali kita bisa produksi pakan sendiri dari daerah lain, jagung, dedek, terus tepung ikan, terus pakai apa tuh vitamin, Difermentasi ya. difermentasi, terus habis fermentasi kan harus di pengeringannya pakai oven. Kita nggak punya peralatan kayak gitu. Pernah nyoba Pak Win? Enggak. Ya, belum pernah, cuma kan teorinya ada. Kan itu ada hitungannya juga. Untuk dedek itu protein berapa persen. Kalau pakai onggonya berapa persen, jagung berapa persen proteinnya loh. Tadi yang disampaikan Mas Win bener loh, bahwa apa untuk produksi istilahnya, untuk kita perjualbelikan untuk apa mencari keuntungan untuk ayam kampung agak beratnya karena pakannya mahal ya. Iya. Di samping sentral kayak dedek aja mahal. Iya. Berapa dedek sekarang Mas Win? Paling murah 2,5 tempat iya. teman itu. Kalau 3.000 Neslia 2,5. mah 3.000-an. 3.000 iya makanya. Jadi walaupun kita kasih pakan dedek juga mahal juga maksudnya kan, biaya juga maksudnya kan. Dedek itu proteinnya sekitar 10-11% kandungan. Kandungan proteinnya. Iya. Sedangkan yang bisa menggemukkan ayam atau ikan itu proteinnya. Kalau proteinnya rendah ya lama gemuknya. Kalau mau cepat ya proteinnya yang banyak. Banyakin proteinnya. Kalau kayak ikan itu untuk ikan lele itu kan perlu protein 25% pakan itu. Kita harus ngitung. Jadi berapa untuk mencapai 25%. Terus harganya berapa? Harga ikan itu hasil nanti berapa? Analisanya kan ada. Jadi kembali lagi kalau kayak ayam cemani itu nggak ini Mas Win ya, nggak pernah memahami ayam cemani. Ya nggak pernah, belum pernah. Pernah piara cuma tahu orang itu kan dulu masih di Jawa. Oh di Jawa ada itu yang pernah gitu. Jadi orang Tasik itu nyari membeli itu sampai di Solo, Wonogiri itu sampai setengah bulan baru dapat. Cuma kecil aja harganya zaman dulu sudah puluhan ribu tahun 80. Kalau sekarang bisa jutaan berarti ya. Kalau sekarang bisa puluhan juta. Puluhan juta ya kan. Tahun 80 kursnya berapa? 1 rupiah berapa dolar ya kan? Sekarang udah 15.000 dolar lebih Ya, ya kan. waktu itu kan beras waktu itu minyak tanah 20 rupiah loh. Ya. Waktu itu saya masih ingat minyak tanah 20 rupiah harganya masih. Wah, kalau premium bensin istilah dulu premium itu hanya apa ya, sekitar 40 rupiah ya. 2 kali lipat ya dari itu ya. Kalau beras itu beras yang paling bagus, paling enak memang di daerah kita itu harganya kalau nggak salah 60 rupiah. Tapi kalau beras padi VUTW model baru itu di bawah 40 rupiah per kilo masih. Jadi ayam cemani itu harganya udah 100.000 Zaman itu ya. Iya, ada yang 200.000. Itu untuk orang-orang itu lah,
kepentingan perkeluargaan perkelantikan lah ya. kita nggak tahu Nggak karena paham ya. saya nggak pernah belajar, nggak mau belajar. Maka saya bukan orang-orang yang kayak gitu. Di keluarga saya kan lain kan. Lain. Kalau suka dukanya apa melihara ayam kampung itu apa? Mas Win? Namanya harapan. Dukanya itu ya. Kalau kena Ya, harapan bisa habis lu. Habis ya. Pernah lu tinggal seekor. Oh, habis itu ya. Iya habis. Karena cepat nularnya ya. Iya, cepet banget. Oh, Kita nggak kenal kemana udah. langsung. 3 hari habis. Kalau sukanya Makanya kalau sekarang kan kita mau butuh daging ayam kan beli. motong sendiri, Iya motor sendiri kan lebih higienis daripada yang ayam potong. pedaging, Ya, daging. ayam broiler itu. Apalagi kalau lebaran kan bisa dibuat apa? 6 ya, apa namanya? Sayur itu. Untuk makan pakai kupatnya kan. Iya, kan Ayam opor. opor. Untuk opor kan ayam kampung lebih mantep lah. Lebih lezat. Yang jelas lebih sehat lah ya kita konsumsi. Karena apa pola hidup dan pola makannya kan alami ya. Rata-rata ayam kampung kan alami ya. Iya. Mas Win ya. Iya. Beda dengan ayam apa? Pedaging ya. Lain. Ayam pedaging kan ada apa? Istilahnya dipaksa supaya besar ya. Itu karena apakah Apa? dikasih bahan protein ini sesuai kalau kebutuhan. Mm-mm. Juga itu ada obatnya tuh. Ada obatnya ya. Iya itu kan bibit ayam itu kalau belum divaksin mungkin hanya 4.000. Mm-mm. Datang itu udah dikasih obat itu udah harganya 9.000-an. 2 kali lipat ya. Katanya itu PPL. Mm-mm. Kalau beli yang belum divaksin itu murah, Mm-mm. tapi itu jarang Nek, untuk peternakan yang jarang. Itu hanya untuk peternakan sih. Itu jarang. Karena di TV itu organik istilahnya, Mm-mm. ayam organik. Ya, ayam pedaging cuma dia tidak divaksin. Oh, ayam organik itu sama dengan ayam pedaging yang broiler itu ya. Cuman Iya. dia tidak divaksin. Ya itu Beda dengan ayam pejantan itu beda lagi. oh pejantan itu kan ayam keras, ayam petelur. Yang laki ya. Iya pejantan. Itu juga sudah divaksin. Mas. Berarti ayam jantan sama apa ayam pedaging itu beda ya? Ya lain. Beda rasnya gitu. Beda apa namanya? Iya, Beda gennya jenisnya. lain, Gennya gennya beda. lain. Kalau itu kan ras petelur Mm-mm. dari timur tengah kalau nggak salah itu. Asal usulnya. Iya induknya Yang apa itu? Yang petelur. petelur. Kalau yang pedaging? Pedaging itu mungkin dari kalau tidak, wah dari barat itu Eropa Eropa ya. Eropa Amerika. Mm-mm. Kayak Kan petelur itu dari lehor kalau nggak salah indukannya itu lehor. Kenal ayam lehor ini. lehor itu dari mana? Negara mana? Sekitar Irak. Oh, Daerah lehor. Mesopotamia apa Mesopotamia. Iya, sekitar itu. Mm-mm. Sekitar itu. Asalnya dari sana. Apalagi Mas Yun tentang ayam yang perlu sharing lah yang bisa diketahui oleh orang banyak gitu, terutama ya kita ya di petani ya kan, kita kan di samping kita nunggu kebun, nunggu sawah, kalau bisa kan di rumah juga ada ingon-ingon lah gitu kan. Kayak ayam kan ingon-ingonnya itu lebih apa ya mudah lah. Karena nggak kita kasih pakan, kalau diumbar kan nyari makan sendiri gitu kan. Terus kendala kata kalau diumbar itu kendalanya banyak itu Pak Mas Bin. Apa itu kendalanya? Yang Ya, pernah predator ya, predator bisa seperti ular, ular, bisa biawak. biawak. Kalau selain predator ada nggak di luaran itu di yang Kalau kita umbar? di daerah pinggiran sawah, Sawah. ya kalau ada orang yang racun tikus itu
Oh, racun tikus ya. Ya racun tikus itu Jadi dia bisa ada dampaknya ya. bisa Kalau habis. makan gitu kan bisa. Iya, Hmm, kita pernah kok, pernah ya. pernah berkali-kali. Berarti nggak kalap juga itu. Maksudnya langsung mati nggak ketahuan gitu kan. Kalau masih belum ini kan masih bisa dikalapin, bisa dipotong kalau belum mati gitu. Kalau masih Iya, setengah mati kan masih bisa dipotong gitu kan. iya. Makanya kan ya Nggak pulang kalap ya? udah tewas. Oh, nggak ketahuan lah ya, atau udah mati ya. Ayam merah pernah kok 10 ekor gede-gede itu udah umur 6 bulan mau ngambil bertelur yang betina yang jantan tuh wis jago wis bumbu Habis itu. habis kan Hmm, 10 ekor 8 ekor itu karena racun tikus ya. tikus. Tapi kalau racun ini enggak ya? Misalnya sering obat apa nyemprot itu Enggak kan Pak, enggak ya? tetap tikus racun tikus. Racun tikus itu yang dimasukin ke belalang itu, model gitu bukan? Apa namanya? Pakai gabah itu balik bahaya. Kalau apa? pakai timek pakai Timek, bukan, belalang bukan itu, pakai timek bukan ya? itu kan jumlahnya kecil. Nah, kalau yang gabah gimana itu? Kalau gabah kan Diapain gabahnya? Dikasih apa? dicampur pakai pospit Oh, namanya. racun tikusnya fosfit namanya. Iya, kalau rumus kimianya saya lupa. Tapi namanya fosfit lah ya. Iya, pospit. Dulu Masin kuliah sekolahnya di mana? Purworejo, Jawa Tengah. S1, Enggak, saya cuma SMA, STM STM. Jurusan apa dulu? bangunan. Bangunan ya. Tapi paham juga ya, apa istilahnya itu ilmu inilah, ilmu kimia lah istilahnya. Kan dulu saya masih kurikulum lama. Itu lain dengan yang SMK. SMK itu kan hanya sebagai profesi ngejar, sebagai tenaga profesi. Tenaga kerja. Tukang jadi tukang. Kalau saya dipersiapkan sebagai tenaga ahli. Makanya kita pelajaran kimia sama dengan orang-orang pertanian juga. Guru saya tuh guru SPMA, guru kimianya itu. Kan depannya saya SPMA swasta, dia juga ngajar sama kimia di STM sama di SPMA. Jadi pelajaran itu saya banyak yang tahu. Terus ilmu-ilmu pendidikan saya juga belajar sendiri otodidak. Karena teman saya apa kan anak-anak SPG, SGU, saya lah belajar itu ilmu-ilmu pendidikan itu semua saya baca. Saya tahu teknik penilaian, teknik metode pendidikan nasional, metodenya itu saya tahu. Pernah belajar, tapi belajar sendiri. Otodidak ya. Otodidak. Jadi Mas ini banyak ilmunya karena belajar sendiri, autodidak. Iya. Baca ya terutama ya. Baca buku, baca koran, baca majalah. Iya. Jadi itu mungkin ada untuk pengalaman lah ya, bahwa kita tidak semata-mata harus punya ilmu di bangku sekolah ya, bangku perguruan tinggi ya kan. Ya, di bangku pendidikan itu mungkin hanya 30%. Yang 60% itulah kita harus cari di luar. Terima kasih nih Mas Win udah ngobrol ngalor ngidul supaya bisa berbagi ilmu lah, pengalaman ya kan. Ya mudah-mudahan walaupun obrolan santai gini, yakinlah bahwa ilmu itu kan bisa kita peroleh dari mana-mana ya Mas Win ya. Kadang cuma ngobrol sebentar aja pasti ada ilmu yang kita dapat gitu. Kadang kan saya tuh kalau formulator dari perusahaan tuh pestisida itu kan sering tanya yang cara ilmiahnya. Saya kalau beli pestisida, kalau orang yang berpengalaman, sudah kenal saya, tidak nawarin merek. Ini ada baru bahan aktifnya ini. Ya, yang ditawarkan bahan aktif. Kalau saya bukan merek. Bukan mereknya. Karena yang saya cari bukan merek, tapi bahan aktif yang sesuai yang kita butuhkan. Gitu loh.
Kalau saya ke Hanif itu Hanif tadi ini anak obat baru ini penyakitnya ini. Jadi bukan mereknya tapi manfaatnya ya. Artinya kan bahan aktif itu mempunyai manfaat untuk tanaman ini. Iya. Ya kan, untuk buah, untuk pohon, untuk daun, ya kan, gitu istilahnya. Kalau yang ahli tapi dia yang ahli, kalau ke yang nggak ahli ya nggak tahu. Nah Hanif itu pasti ini anaknya ini. Jadi udah paham ya Mas Hanif ya. Bahan aktifnya ini. Kalau saya tanyakan mesti bahan aktif. Bahan aktifnya apa? Hanya Mas Hanif yang di PC kan? iya. Kan sarjana pertanian Pak. Pertanian dia. Oke Mas Win, makasih ya udah ngobrol ngalor ngidul ngeluangin waktunya lah. Mudah-mudahan obrolan singkat ini bermanfaat lah untuk orang banyak. Terima kasih Mas Win. Demikian Sobat Subur obrolan kami hari ini. Mohon dukung channel kami dengan subscribe, like, share, dan berikan komentarnya. Serta jangan lupa nantikan video kami yang akan datang. Terima kasih.